Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Gunung Menaka, NIM saya 127, saya dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana tahapan-tahapan saya kemarin dalam melakukan observasi terhadap seberapa besar pengetahuan pelaku usaha atau pelaku UMKM dalam mengetahui layanan vintage yang berbasis P2P lending. Oke, sebelum saya lanjut ke tahapan-tahapan saya kemarin dalam melakukan observasi terhadap UMKM, baiknya saya bahas terlebih dahulu apa itu P2P lending. Nah, jadi P2P lending itu adalah sebuah platform keuangan berbasis teknologi di mana platform tersebut itu mempertemukan pihak satu dengan pihak dua atau pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Nah, sistem ini itu biasanya dioperasikan melalui platform online yang memudahkan proses transaksi secara langsung antara kedua belah pihak. Jadi, transaksi dari kedua belah pihak ini diperantarai oleh layanan P2P lending. Nah, seperti itu. Oke, karena saya sudah menjelaskan sebentar sedikit mengenai tadi P2P lending, langsung saja ke tahapan yang saya lakukan kemarin dalam melakukan observasi. Nah, di sini saya ada 5 tahapan dalam melakukan observasi kemarin. Yang pertama, mencari jurnal terkait dengan P2P lending, terus mendapatkan indikator yang sesuai, terus penyebaran kuesioner dengan indikator yang telah didapat, terus menganalisa hasil dari kuesioner yang saya sebarkan, terus pembuatan kesimpulan dari hasil kuesioner tersebut. Nah, dari tahapan-tahapan ini nanti akan saya jelaskan satu-satu tahapan-tahapan yang saya lakukan kemarin. Nah, tahapan yang pertama yang saya lakukan kemarin dalam melakukan observasi tentunya saya mencari jurnal terkait dengan P2P lending, dengan jurnal yang terkait dengan UMKM, terus jurnal-jurnal yang terkait dengan berhubungan dengan observasi yang akan saya lakukan. Tentunya saya melakukan itu untuk mencari referensi entah dari dasar pemikirannya, latar belakangnya, maupun rumusan masalah yang akan didapat. Nah, selanjutnya tahapan selanjutnya yaitu mendapatkan indikator yang sesuai. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut saya melihat indikator-indikator yang sesuai untuk observasi saya yang akan saya lakukan. Nah, itu saya adopsi dari beberapa jurnal yang saya dapat di Google Scholar. Nah, untuk tahapan yang ketiga, tahapan dalam saya menyebar kuesioner. Nah, penyebaran kuesioner kemarin itu saya lakukan dengan membuat G-form. Jadi kemarin saya memilih pelaku usaha itu yang mempunyai smartphone. Jadi lebih enak untuk melakukan penyebaran kuesioner. Untuk yang keempat yaitu menganalisa hasil dari kuesioner yang telah saya sebar. Jadi kuesioner yang saya sebar kemarin kepada responden mendapatkan hasil yang tentunya dapat saya analisa dan sehingga mendapatkan output berupa kesimpulan. Untuk tahapan yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan. Nah, jadi ini termasuk output yang saya dapatkan. Jadi kesimpulannya kemarin yang saya dapat itu bahwasanya pelaku usaha atau pelaku UMKM itu mayoritas yang saya dapat itu mayoritas mengetahui layanan vintage yang berbasis dengan P2P lending. Jadi sebagian besar dari mereka itu sudah mengakses layanan vintage tersebut untuk bertujuan menambah modal maupun merenovasi tempat usaha mereka maupun membutuhkan dana-dana darurat lainnya yang berhubungan dengan usaha mereka. Jadi kesimpulannya itu mayoritas pelaku usaha yang saya dapat kemarin sudah mengetahui layanan keuangan, layanan vintage berbasis P2P lending. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.